Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu semangat dalam belajar meskipun belajarnya masih di rumah karena ini masih dalam kondisi pandemi ya. Nah, sebelum belajar kita mulai hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum belajar matematika kita dimulai, kalian siapkan dulu buku paket, buku tulis, kemudian alat tulisnya, penggaris, penghapus, dan ballpointnya ya. Untuk materi hari ini kita melanjutkan dari minggu lalu. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, membandingkan pecahan. Yang kedua, mengurutkan pecahan. Yang ketiga, menentukan pecahan senilai. Jadi kita akan mempelajari 3 materi tentang pecahan hari ini ya. Yang pertama, membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ini ada 2 macam. Yang pertama, penyebutnya sama. Yang kedua, penyebutnya berbeda. Nah, dalam membandingkan pecahan kita menggunakan tanda perbandingan, yaitu lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Tanda yang lebih kecil, ini jika kalian tulis di buku tulis, kalian tarik garis lurus di bagian sini, ini akan membentuk huruf seperti huruf K. Nah, ini berarti tanda seperti ini dibaca lebih kecil. Yang satunya, ini tanda lebih besar. Jika kalian tulis di buku tulis dan kalian beri garis di sini, bagian kiri sini, ini akan membentuk seperti huruf B. Ya, boleh dicoba ditulis di buku. Nah, ini untuk mempermudah kalian dalam mengingat tanda perbandingan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, biar tidak terbalik ya. Membandingkan pecahan jika penyebutnya sama. Contohnya 1/3 titik-titik 2/3. Karena di sini penyebutnya sama 3, kita hanya melihat pembilangnya saja. Pembilangnya ada angka 1 dan 2. Kemudian 1 dan 2 bagaimana ini? 1 ternyata lebih kecil daripada 2. Berarti 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Sampai sini bisa dipahami? Saya ulangi lagi ya. Untuk penyebut yang sama, untuk membandingkan pecahan, jika penyebutnya sama, kita hanya melihat pembilangnya saja. Jika pembilangnya yang depan ini lebih kecil daripada yang belakang, berarti tandanya seperti ini. Jika di sini kita ganti dengan 7, yang depan sini 7, kemudian yang belakang sini 5, berarti lebih besar. Nah, gitu ya. Jadi, untuk penyebut yang sama, kita hanya melihat pembilangnya saja. Sekarang jika penyebutnya berbeda. 1/3 titik-titik 2/7. Di sini penyebutnya tidak sama. 3 sama 7. Jadi tidak bisa langsung dijawab, oh ini 1/3 berarti lebih kecil daripada 2/7. Tidak boleh langsung seperti itu. Kita harus mengerjakan dulu caranya, penyebutnya disamakan. Untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. Kita mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari masing-masing penyebut ini. Penyebutnya kan 3 dan 7. Kita cari. Untuk penyebut 3,
kelipatan dari 3 berapa saja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Untuk penyebut 7, ini ada 7 kelipatan dari 7, yaitu 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Apakah dari kelipatan masing-masing penyebut ini kalian menemukan angka yang sama? Berapa angka yang sama? Ya, angka yang sama di sini yaitu 21. Berarti kita ambil angka 21 ini untuk penyebut. Jadi kita ganti penyebutnya dengan menggunakan angka 21. 1/3, kita hitung dulu ya, yang pecahan yang pertama. 1/3 sama dengan, penyebutnya diganti 21, jangan lupa. 21 dibagi dengan 3. Nah, di sini saya tulis caranya ya, yang di atasnya ini. 21 dibagi dengan 3, baru dikali dengan 1 atau dikali dengan pembilangnya. Ya. 21 dibagi 3 berapa hasilnya? Ya, benar, 7. 7 dikali dengan 1, hasilnya tetap 7. Berarti 1/3 sama dengan 7/21. Ini untuk pecahan yang pertama. Sekarang ganti pecahan yang kedua, 2/7. 2/7 sama dengan, kita ganti penyebutnya menggunakan 21. 21 dibagi dengan 7, saya tulis di sini ya. 21 dibagi 7 baru dikali dengan 2, dikali dengan pembilangnya. 21 dibagi dengan 7 hasilnya berapa? Coba dihitung. Ya, benar, 3. 3 dikali 2 hasilnya 6, bisa ditulis di sini. Berarti 2/7 sama dengan 6/21. Ini sudah sama penyebutnya 21, yang ini juga sama penyebutnya 21. Kalau penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini 7. Nah, pecahan yang kedua pembilangnya 6. 7 dibanding dengan 6 bagaimana? 7 lebih besar daripada 6. Jadi bisa kita jawab, untuk pecahan 1/3 tanda yang digunakan ya lebih besar daripada 2/7 ya. Jadi caranya seperti ini. Untuk penyebut yang berbeda kita cari KPK. Untuk mencari KPK kita menggunakan kelipatan dari masing-masing penyebut tadi. Kemudian kita cari angka yang sama ya. Kita ganti penyebutnya dengan angka yang sama tadi, kemudian kita hitung, kita bagi dengan penyebut, kemudian kita kali dengan pembilang tadi. Seperti ini caranya ya. Dipahami pelan-pelan. Jika masih bingung bisa diputar lagi videonya ini ya. Sekarang yang kedua, materi yang kedua yaitu mengurutkan pecahan. Namanya mengurutkan itu bisa dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 3/3, 1/3, 2/3. Ini kan belum urut. Nah, kalian suruh mengurutkan dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Seperti yang sebelumnya, kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Mana yang paling kecil dari ketiga pembilang ini? Mana yang lebih kecil? Apakah 3, 1, atau 2? Ya, yang terkecil adalah 1, disusul kemudian yang terkecil 2, disusul lagi yang terkecil adalah 3. Jadi urutannya 1/3,
2/3, 3/3. Sudah selesai. Ini jika penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya berbeda, nah, penyebut berbeda, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita coba mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 1/2, 3/4, 4/6. Nah, penyebutnya kan ada angka 2, 4, 6. Kan nggak sama. Ya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Caranya, ingat apa tadi kalau penyebutnya berbeda? Mencari KPK. Mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari masing-masing penyebut. Penyebutnya ada 2, 4, 6. Nah, untuk penyebut 2, kelipatan dari 2 bisa kalian hitung sendiri, 2, 4, 6 dan seterusnya. Untuk kelipatan dari angka 4, 4, 8, 12 dan seterusnya. Untuk kelipatan 6, 6, 12, 18 dan seterusnya. Apakah dari masing-masing penyebut, ya, kelipatan dari masing-masing penyebut ini kalian menemukan angka yang sama? Berapa angka yang sama? Apakah 2? Di sini tapi nggak ada angka 2 untuk 4 dan 6. 4, di sini ada yang angka 4, ada angka 4. Tapi untuk yang penyebut 6 nggak ada angka 4. Nah, berapa? Ya, 12. Di sini ada 12. Angka yang sama adalah 12. Berarti kita menggunakan penyebut yang baru dengan angka 12. Caranya, untuk penyebut yang pertama dulu. Nah, mulai dari yang pertama kita hitung. 1/2 sama dengan, kita ganti penyebutnya dengan menggunakan 12. 12 dibagi dengan 2. Ya, saya tulis di sini ya caranya. 12 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? Baru dikalikan dengan 1. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Ditulis 6/12. Sudah. Untuk pecahan yang kedua sekarang 3/4. Bagaimana? Caranya juga sama. Penyebutnya diganti dengan 12. 3/4 sama dengan, penyebutnya kita ganti menggunakan 12. 12 dibagi dengan 4 baru dikalikan dengan 3. Ini caranya saya tulis seperti ini. 12 dibagi 4, coba dihitung. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi bisa ditulis 9/12. Nah, ini yang pecahan yang kedua. Kalau pecahan yang ketiga 4/6, sama langkahnya tetap sama. 4/6 sama dengan, kita ganti 12, penyebutnya kita ganti menggunakan 12. 12 dibagi 6 hasilnya berapa? Baru dikalikan dengan 4. Seperti ini caranya. 12 dibagi 6 kemudian dikali 4. 12 dibagi 6 dapat berapa? Dapat 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Bisa ditulis 8/12. Karena ini sudah sama penyebutnya 12, yang sini juga sama penyebutnya 12, yang pertama juga sama penyebutnya 12, kita tinggal melihat pembilangnya saja. Ini pembilangnya 6, pembilangnya 9, pembilangnya 8. Nah, tadi suruh mengurutkan dari yang terbesar. 6, 9, 8. Yang paling besar angka berapa? Nah, angka 9 ini toh. Nah, 9/12 ini yang paling besar. Nah, berarti jawabannya untuk mengurutkan pecahan 1/2, 3/4, 4/6 dari yang terbesar adalah 3/4. Bukan yang 9/12 yang dihitung, bukan. Kita hanya mencari yang terbesarnya tadi ya. Nah, yang ditulis di sini adalah 3/4. Jawabannya, nah, 3/4. Kemudian
yang terbesar lagi yang kedua 4/6. Ini kan urutannya tadi, ini nomor 1, ini nomor 2 karena besar ini maaf ya, ini 8/12, berarti yang ditulis 4/6. Kemudian yang terakhir 6/12 ini yang ditulis 1/2 nya ini ya. Dipahami lagi. Jika masih bingung bisa diulang lagi videonya ini ya. Untuk penyebut yang berbeda kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kita cari kelipatannya, kemudian kita cari angka yang sama. Angka yang sama kita ambil untuk pengganti penyebut yang baru. Kalau penyebutnya yang baru sudah ketemu dan pecahannya ini sudah sama, nah pecahannya ini sudah memiliki penyebut yang sama, kita tinggal melihat pembilang ya. Sekarang menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, ini yang pertama caranya kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut ini yang atas dan yang bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, tulislah pecahan senilai dari 1/3. Kalian suruh menuliskan pecahan yang senilai dengan 1/3 itu berapa saja. Caranya yang pertama, 1/3 sama dengan kita kalikan pembilang dan penyebut ini dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh 2 ya. Kenapa kok kita ambil 2? Karena kalau kita ambil angka 1 kan nanti hasilnya tetap 1/3 ya kan. Nah jadi untuk mencari pecahan yang senilai kita gunakan angka yang terkecil dulu, angka 2, bilangan yang sama ya. Jadi atas dan bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 dikalikan 2 hasilnya 2, 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 6. Sudah, ini dapat 1 ya. Sudah dapat 1 pecahan yang senilai dengan 1/3. Sudah dapat 2/6 ini. Kemudian yang kedua, 1/3 kita kalikan dengan angka berapa? Angka 3. Kita ambil contoh angka 3 ya. 1 kali 3 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti pecahan yang senilai dari 1/3 3/9. Kalau kalian ingin mengalihkan dengan angka 4 juga nggak apa-apa ya. Tapi kita ambil contoh 2 saja. Kita ambil contoh angka 2 dan angka 3. Jadi pecahan senilai dari 1/3 yaitu 2/6, 3/9. Bisa ditulis 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9. Ini untuk mencari pecahan senilai. Saya ulangi lagi. Untuk menentukan pecahan senilai, kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh angka 2 dulu. Dihitung 1 kali 2 dapat 2, 3 kali 2 dapat 6. Kemudian ambil contoh yang lain, bilangan yang sama yang lain, yaitu kita ambil contoh bilangan 3. Ternyata hasilnya 3/9. Kalau mau mencari pecahan senilai lagi dikalikan dengan 4, gak apa-apa, boleh ya. Tergantung soalnya nanti disuruh mencari pecahan yang senilai itu, disuruh menyebutkan 3 pecahan senilai atau 2 atau 1 ya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk menentukan pecahan senilai dengan caranya membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau tadi mengalihkan, yang sekarang membagi. Contoh, sederhanakanlah bentuk pecahan dari 9/15. Sederhanakanlah bentuk pecahan dari 9/15. Bagaimana caranya? Caranya 9 dan 15 ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Karena dia bilangan ganjil, kita juga ambil bilangan yang sama, yaitu bilangan 3. Pembilang yang 9
dibagi dengan 3 hasilnya 3. Yang penyebut 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi pembilang dan penyebut ini harus dibagi dengan bilangan yang sama. Yang sama itu maksudnya jika 15 ini dibagi dengan 5 kan dia bisa. Tapi 9 apa bisa dibagi dengan 5? Kan tidak bisa. Jadi kita ambil salah satu bilangan yang dia bisa membagi dari pembilang dan penyebut ini, ya. Jadi yang pembilang yang 9 dibagi 3 bisa dapat 3, 15 dibagi 3 juga bisa dapat 5, ya. Jadi bentuk pecahan sederhana dari 9/15 sama dengan 3/5, ya. Ini pecahan yang senilai dengan 9/15, yaitu 3/5, tapi dengan cara membagi, ya. Jika kalian masih bingung, bisa diulangi lagi videonya ini, ya, dipahami pelan-pelan. Nah, untuk tugasnya, bukalah buku kalian, buku paket matematika halaman 8, 9, dan 10. Dikerjakan nomor 3, 4, 6, 7, dan 8. Ini boleh dikerjakan semua atau kalian pilih 2 soal, 2 poin. 2 poin dari masing-masing nomor, ya. Boleh diacak A sama D, A, B, atau A, C, boleh, ya. Tidak harus sama dengan ini. Jadi kalian boleh milih sendiri soalnya. Dari soal nomor 3, 4, 6, 7, dan 8 ini kalian boleh milih soalnya. Udah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila kalian merasa masih bingung, kalian boleh menghubungi guru mata pelajaran matematika kalian masing-masing. Kalian boleh voice note atau mengirimkan pesan kepada guru mapel kalian, ya. Untuk tugasnya difoto dan kemudian dikirimkan ke guru mapel masing-masing. Sekian untuk tugas hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Jika masih bingung, bisa diulang-ulang videonya ini dan perbanyak latihan, ya. Semangat untuk kalian semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.